Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas video tentang membandingkan metode penyortingan. Jadi, kami membandingkan metode penyortingan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Zulfikar Mutawakil Mufid. Saya Mufti Hidayat. Dan saya Madewa Dewa. Oke, di sini ada pengertian sorting. Sorting merupakan teknik dalam ilmu komputer dan pemrograman yang digunakan untuk mengatur posisi elemen-elemen data dalam suatu struktur, array, list, file, atau database, sehingga mengikuti pola urutan tertentu. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi pencarian, pengolahan, dan analisis data. Oke, di sini ada bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan data dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang kali sampai seluruh data tersusun dengan benar. Ini disebut bubble karena elemen dengan nilai paling besar atau kecil akan menggelembung ke posisi akhirnya sedikit demi sedikit. Bubble sort juga memiliki cara kerja. Secara umumnya, yang pertama mulai dari elemen pertama hingga terakhir, membandingkan dua elemen yang berdampingan. Jadi jika urutannya salah, misalnya ingin ascending, maka tukar posisinya. Yang keempat, lanjut ke pasangan berikutnya. Lalu satu kali putaran akan menempatkan satu elemen pada posisi yang benar. Lalu akan diulangi proses sampai tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Bubble sort juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kurang efisiensi untuk data besar yang memiliki kompleksitas waktu ON2 sehingga lambat jika jumlah data banyak. Yang kedua, banyak perbandingan dan pertukaran yang tidak perlu dibandingkan algoritma lain seperti merge sort atau quicksort. Yang ketiga, jarang digunakan dalam aplikasi nyata. Biasanya hanya dipakai untuk pembelajaran, bukan untuk sistem berskala besar. Untuk kelebihan bubble sort, yang pertama mudah dipahami dan diimplementasikan. Cocok untuk pemula yang baru belajar algoritma sorting. Tidak membutuhkan memori tambahan karena sorting dilakukan pada array in place. Yang ketiga, efektif untuk data berukuran kecil, terutama jika datanya hampir terurut. Dari bubble sort, kita masuk ke selection sort. Nah, untuk pengertian dari selection sort itu sendiri, selection sort itu adalah algoritma penyortiran sederhana yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesarnya dari bagian data yang belum terurut. Nah, dari bagian yang belum terurut itu ditukar dengan elemen pada posisi awal dari bagian yang tidak terurut tadi. Proses ini dilakukan berulang kali sehingga seluruh datanya terurut dengan benar. Prinsip kerja dari selection sort itu sendiri, pertama, data itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian terurut yang di sebelah kiri dan juga bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Pada setiap literasinya, cari nilai terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu tukar nilai tersebut dengan elemen pertama pada bagian belum terurut. Setelah itu, geser batas bagian terurut satu langkah ke kanan. Next slide. Di sini di selection sort itu ada kompleksitas waktunya, yang dimana time complexity-nya yang paling bagus itu adalah ON2. Dan untuk kelebihannya sendiri, selection sort itu kelebihannya satu, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua itu efisien untuk data yang berukuran kecil. Dan yang ketiga tuh jumlah pertukaran lebih minimal dibanding selection lain atau apalagi bubble sort. Nah, untuk kekurangannya sendiri, selection sort itu tidak efisien untuk data yang berukuran lebih besar. Waktu eksekusinya juga lambat dibanding algoritma lain. Dan juga tidak adaptif terhadap data yang sudah terurut.
kapan sih selection sort itu bisa digunain? Selection sort itu cocok digunakan pas tujuan pembelajaran konsep sorting pada dataset kecil dan juga saat biaya pertukaran data lebih mahal dibanding perbandingannya. Nah, selanjutnya insertion sort. Insertion sort adalah metode pengurutan data secara menasibkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut, mirip seperti cara mengurut kartu remi di tangan. Terus lanjut dulu, slide. Nah, kecepatan efisien, komplikasi waktu atau ON2, kelebihan dari insertion, mudah dipahami, mudah diimplementasikan, efisien untuk data kecil, stabil, urutan data yang sama tidak berubah, cocok untuk data yang hampir terurut. Kekurangannya, tidak efisien untuk data besar, banyak operasi berbanding dan pengerasan, lebih lambat dibanding quicksort atau sort pada data besar. Slide. Lanjut. Kesimpulan tentang tersebut, dari 3 metode tersebut, insertion sort adalah metode paling cepat dan efisien untuk mengurut data kecil atau data yang sudah hampir terurut. Selection sort berada di posisi tengah. Bubble sort merupakan metode paling lambat dan kurang efisien. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.